saya tetap harus saya memaafkan dari hati saya yang paling dalam. Cuman kan balik lagi keputusan di tangan mami saya nih, makanya saya bilang ini mau lanjut nggak, kata ya lanjut saya bilang. Cuman nanti ada mami katanya dia mau minta maaf sama mami, tolong pertemukan dengan ibu saya sama Umi katanya. Bapaknya kamu kan sudah meninggal katanya. Saya cuma ingin ketemu sama Umi, saya mau minta maaf. Oh ya nanti ketemu. Adanya adalah pemeriksaan tambahan dari Mas Aldi dan Mbak Dewi. Terus kemudian dari pihak penyidik menjalankan proses mediasi, di mana proses mediasi tadi sudah berjalan. Mbak Dewi sudah dipertemukan dengan terlapor, tapi karena kebetulan beliau ada kegiatan lain, jadi untuk sementara di hold dulu. Untuk keputusan ke depannya apakah dilanjut atau tidak, Mbak Dewi sudah menyampaikan tadi bahwa kasus tetap berjalan, tapi kembali lagi akan dibicarakan kepada pihak keluarga yang sambil menunggu Mami akan hadir ya. Iya. 1-2 hari ini akan hadir ke sini. Jadi sementara seperti itu. Sempat bersih tegang ya, kan mataku agak bengkak, jadi sempat ya pingin tahu apa maksudnya gitu. Makanya saya cuma bisa bilang tunggu mami, keputusannya nanti di mami, di orang tua, karena ini kan menyangkut nama keluarga besar. Dan ini juga buat pembelajaran buat Mas Aldi juga. Jangan sedikit-sedikit nyolek orang, mau posting nyolek orang gitu. Jadi Mas Aldi juga mau berjanji nggak akan pernah colek-colek siapa-siapa lagi. Jadi bisa jadi pelajaran mulai ada hikmah. Ada undang-undang ITE-nya Mas Aldi. Jadi juga dijelaskan sedikit tadi, ditanya kenapa sampai menyampaikan hal mencemarkan nama baik, membuat fitnah, kenapa sampai melakukan itu. Saya tanya apakah memang kamu salah satu pendukung fans fanatik dari satu artis, tapi ternyata yang disampaikan adalah dia ingin sekali ketemu sama Mbak Dewi. Jadi memang dia sepertinya mengidolakan Mbak Dewi. Cuman kita sampaikan ya tidak boleh seperti itu. Kembali lagi nanti ke depannya untuk proses hukum Mbak Dewi sudah memaafkan secara manusiawi. Yang kedua, untuk keputusan yang terbaik akan Mbak Dewi sampaikan nanti setelah Mami ini datang hadir ke Polres sambil menunggu datang dari Jember. Ya agak gimana gitu perasaan aku tadi. Ya nangis gitu ya. Saya jadi ikutan nangis. Mami mungkin tadi yang disampaikan oleh terlapor sendiri seperti apa sih Mi? Tadi disampaikan oleh kami sendiri. Yang disampaikan tuh dia bilang dia nggak sekolah, dia cuma asal sekedar ngomong aja. pakai bahasa apa sih tadi? Pakai bahasa Madura bahasanya. Dia bilang engkau tak sekolah nak, engkau roa cuma sekedar aca-acapuin. Kan lagi rame-rame, engkau lo terona ketemu sama kamu. Aku tuh nggak sekolah, itu kan karena memang lagi rame, jadi aku cuma ikut-ikutan ngomong aja gitu. Dan yang kebetulan memang aku sangat mengidolakan kamu dan pengen ketemu sekali sama kamu. Jadi dan kakinya kan bengkak besar sebelah kanan. Jadi dia itu lari sempat kabur dari pihak yang berwajib. Kan ada polisi, beliaunya kabur naik motor, langsung nabrak apa, jadi sebelah kanan ini kakinya bengkak gitu. Jadi dia nangis, saya jadi ikutan nangis. Ikutan nangis dengan tega. saya jadi bilang, Bang Sandi, tunggu mami saya aja deh. Iya. Nangisnya tuh nangis tiba atau nangis? Kalau Mbak Dewi lanjut, Oh saya lanjut dong Mbak gitu. Saya tetap saya memaafkan dari hati saya yang paling dalam. Cuman kan balik lagi keputusan di tangan mami saya nih, makanya saya bilang ini mau lanjut nggak, kata ya lanjut saya bilang. Cuman nanti ada mami katanya dia mau minta maaf sama mami, tolong pertemukan dengan ibu saya sama Umi katanya. Bapaknya kamu kan sudah meninggal katanya. Saya cuma ingin ketemu sama Umi, saya mau minta maaf. Oh ya nanti ketemu sama. Berarti orang pikiran kapan Umi? Orang Pasuruan tapi tinggal di Bangkawan. Kak Dewi tadi menangis karena iba kah atau emosi menahan karena melihat? Saya iba. Secara kemanusiaan saya iba. Makanya orang tuh harus dipikir dulu ya Mbak. Apalagi itu kan beliaunya orang udah sepuh. Saya cuman saya kan pasti lebih muda.
Cuma saya ngelihat kayak gitu, saya jujur, ya intinya saya akan menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Walaupun dari hati aku yang paling dalam, saya nggak mau ini jadi beban untuk saya ya ke depannya. Keputusannya nanti di mami saya aja Bang Sandi, gimana gitu. Memang sempat diposting apa sih sama beliau sampai mami sampai sakit hati sampai sekarang? Kan ditanya lagi, kan udah tahu. Mi, tapi katanya sebelumnya sempat video call juga, Mi. Video callnya Bukan saya video call. Yang video call itu maksudnya bukan aku yang video call, jadi pihak yang berwajib tuh ngasih video bahwa orangnya sudah datang. Gitu, sudah ada, bagaimana mau ditemui atau tidak gitu. Tapi berarti Mami ini sebuah kesalahan ya ketika ada yang menggoreng-goreng bahwa itu fans dari salah seorang artis. Ternyata bukan gitu loh. Ternyata fansnya Mbak Devi sendiri. Ternyata fans Ya, yang mami. kan tapi ada 2 gitu kan, ada 3 kan, yang satu yang Kan yang satu lebih sudah parah, ada. iya. 2 lagi yang kita Iya. belum tahu ya. Mami sebelum sempat surat ke ibu, mungkin Mami mengenai hal ini mungkin ada tahuan dari ibu seperti apa? Dari Ibunya maminya Mami Mbak dan Devi mungkin udah ada cerita. cerita mungkin. Keluarga Kan keluarga yang meminta melaporkan kan, makanya aku bertindak tegas gitu bahwa ini pelajaran sebenarnya untuk mengambil seseorang karena melakukan hal yang sifatnya menyalahi aturan seperti undang-undang ITE. Bukan saya tidak bisa bersikap tegas. Kemarin kan banyak berita-berita mengenai aborsi, mengenai sebenarnya mau dicomotin orang satu-satu bisa Mas untuk membuktikan itu semuanya. Tapi kan ini sampai saya membuang waktu saya yang harusnya saya kerja. Ini nanti kalau misalkan saya tidak bersikap tegas akan banyak lagi yang lain seperti ini. Ini cuma sikap tegas saya supaya mereka lebih berhati-hati lagi untuk di dunia sosmed kan seperti Pak Peci Merah kemarin bilang ini namanya dunia sosmed cuma buat dapat follower, tapi menyakiti hati orang, memfitnah orang itu kan nggak boleh kayak gitu. Walaupun pada akhirnya minta maaf. Jangan pernah menyepelekan orang yang sudah mempunyai kebesaran hati untuk memaafkan. Misalkan mungkin saat ini secara kemanusiaan, jujur aku tadi nangis itu ya Allah antara tega sama nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya tuh tega, kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Oke. Karena aku Indosiar saya, aku jujur saya. Mas Aldi lanjut. Oke, Mami terakhir Mi, ada yang mau disampaikan nggak, Mi? Yang untuk ya intinya ini proses akan tetap terus berjalan. Saya lagi nunggu keputusan dari ibu saya untuk nyampe di Jakarta. Mama saya ini maunya gimana? Ya Mbak itu doang sih. Kalau aku pribadi sih aku tetap konsisten. Apa yang sudah aku lakukan ini sikap tegas saya. Misal lagi Peci Merah bakal akan bernasib sama nggak dengan ibu ini? Sudah minta maaf kan Mbak? Udah. Oke. pertanyaan tadi, Ya, saksi berapa pertanyaan? Tadi aku tadi ada 6 pertanyaan. Tambahan. Tambahan. Kalau misalnya berapa Tadi pertanyaan? ada Kurang lebih tadi ada 6 pertanyaan juga. Ada semua masyarakat bisa jadi pelajaran buat Aldi juga nih. Makanya kita perbanyak istighfar. Selama ini saya banyak ya nauzubillah banyak reaksi sama orang, saya minta maaf ke semuanya. Jadi insya Allah kita Nanti kalau mention lagi berarti aku yang harus melapor gitu ya. bener. Mohon maaf Bunda Dewi. Jadi banyak pelajaran banyak hikmah saya belajar dari sini juga. Jadi saya datang tadi doa istri, saya ngelihat astagfirullahaladzim, jadi saya harus memperbaiki diri insya Allah jadi manusia yang lebih baik lagi dan perbaiki istighfar. Mami dan Bang Aldi sekarang satu frame nih balik lagi, mungkin pertimbangan kerja bareng dan benefitnya apa sih Mi sekarang? Kalau ngomong masalah benefitnya sih intinya aku percaya sama Tuhan bahwa semuanya diatur sama Allah. Dipertemukan sama Mas Aldi untuk bekerja sama mencari rezeki kenapa enggak. Beliaunya orang baik apalagi sekarang udah kerja buat istrinya. Cuman ya itu tadi aku bilang sama beliaunya aku Bang Sandi, beliaunya udah janji tadi sama Bapak Kasat Dinsus sama Pak Agung juga ada Pak Kapolres Setiabudi, beliau bilang bahwa tidak akan mencolek orang-orang lagi. Itu janjinya Mas. Nanti kalau mencolek lagi, misalkan kayak dulu mencolek siapa? Abbas Didi Komisen, Mas Abi Ramzi, siapa lagi tuh ya. Nah, nanti katanya siap untuk dilaporkan kepada pihak berwajib atas pasal undang-undang ITE. Janjinya ngomong gitu-gitu kan? Iya, jadi pokoknya insya Allah saya mau
Bismillah berkarya, posting anak istri aja Sama ibu. sama ibuku, minta doanya. Bunda Dewi ini Bunda Dewi ini kapok Mbak, bener Mbak. Jadi saya banyak pelajaran juga di sini saya lihat. Dan insya Allah minta doanya. Ya Bismillah. Ya nanti rezekinya pasti makin Amin, ya banyak. Allah. Ya pasti makin banyak. Film aja, Oh, Terima kasih. film aja film. Insya Allah bisikan jenazah 2 ya. Insya Allah. Ya udah ya. Gantian, Bunda, ya. Terima kasih.